Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Baik. Anak-anak aulad semua, Al-Adil Ma'ad ya, ini kita akan peragakan cara membuat pupuk yang diajarkan oleh Prof. Ahmad Budiarjo dari Solo 3. Nanti kalau sudah lulus bisa googling, itu adalah cucu dari Muhammad Rum, salah satu pahlawan Indonesia. Nah, pengajarannya sangat simpel, bahannya cuma ada 6 bahan. Di sana elek nggak apa-apa ya. Ini yang dibikin standar itu ini 10 liter molase. Molase itu tetes tebu. Tetes tebu itu adalah limbah dari apa itu? Proses pembuatan gula pasir itu loh. Itu tetes tebu. Wujudnya seperti ini. Yo, berat. Nih tetes tebu ini. Terus kemudian bahan kedua 10 liter air kelapa. Yang tua saja nggak apa-apa, kalau muda kan mahal. Yang tua ya. Yang penting umurnya kurang dari 7 hari. Dari diambil dipecah itu. Kemudian yang ketiga 1 kilo kecambah atau toge ya, toge, cokolan, kecambah. Yang keempat bahannya 1 kilo tempe, tempe yang belum digoreng, tempe mentah. Kemudian yang kelima 3 kilo nanas. Kalau kemarin sebenarnya ini 3 butir yang besar, tapi setelah disesuaikan itu lebih tepatnya 3 kilo nanas gitu ya. Kemudian yang keenam 3 saset vermipan. Vermipan ini bahan pengembang roti ya. Nanti ditunjukkan bahannya satu-satu. Ya benar, ini 3 vermipan ini. Ya, cara pembuatannya 10 liter molase, bahan 1 nomor 2 ini dicampur dulu. Campur, diaduk rata. Kalau ngaduk, untuk bahan organik nggak boleh pakai bahan yang berbahan metal, besi, aluminium, maupun stainless nggak boleh. Jadi bahannya kayu atau bambu yang belum dicat, yang belum di-furnace gitu ya. Biar apa? Biar tidak terkontaminasi. Juga wadahnya juga gitu, wadahnya nggak boleh di tempat yang aluminium itu nggak boleh, makanya kita siapkan tongnya ini. Nanti pakai tong ini. Karena hari ini kita bikinnya 15 liter per itemnya, yang satu itu 15 liter, yang kedua juga 15 liter, maka yang ketiga ini kita 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. Tempenya juga 1,5 kilo, kemudian nanasnya 4,5 kilo, vermipannya 5 saset. 5 saset. Mestinya kalau ini gramaturnya 11 gram, ya harusnya sekitar 49,5 gram. Nah ini kalau 5 saset 55 gram ya, itu enggak masalah insya Allah. Nanti kalau mau bikin skala besar itu beli yang jangan yang bungkusan gitu, lebih mahal. Nanti ada yang kiloan gitu. Yang penting bakteri yang ada di vermipannya ini harus Saccharomyces namanya. Bahannya itu Saccharomyces. Saccharomyces. Ini nama bakterinya. Jadi ada Saccharomyces, ada yang Lactobacillus. Kalau Lactobacillus itu seperti yang ada di Yakult itu. Itu pakai kadaluarsa. Kalau Saccharomyces ini tanpa expired.
tanpa expired. Nah, makanya pupuk ini nanti dibikin lebih lama kan lebih baik. Nah, waktu fermentasi setelah bahan ini dicampur ya, terus kemudian ini di blender masukkan, tempe di blender masukkan, nanas di blender masukkan, kecuali bonggolnya nggak usah. Terus vermipan nanti terakhir itu dimasukkan. Nah, terus ditutup karena ini fermentasi yang sifatnya anaerob atau tidak boleh kena udara. Jadi fermentasi itu ada dua, ada aerob, ada anaerob. Kalau aerob itu dia terbuka, bisa boleh kena udara. Tapi kalau ini nanti harus ditutup, cuma tiap hari harus buka sebentar untuk membuang gasnya. Kalau enggak, ini jeblok ini. Ini kapasitasnya 50, nanti diisi berarti sekitar 30, jadi 35 lah, paling masih ada rongga. Setiap kali bikin fermentasi harus begitu. Misalkan bikin yang kapasitas 200, yang tong gede tong biru itu ya, itu nggak boleh sampai 200 ya, harus kurang, harus ada 1 kilan udara. Itu karena apa? Karena biar bakterinya tetap hidup. Bakteri Saccharomyces ini dan juga bakteri yang ada di tempe ini, karena ini juga proses peragian juga kan, ini ada bakterinya juga. Nah, dari sini ada yang ditanyakan sebelum melangkah ke prakteknya? Sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham, ini langsung aja. Ini yang bagian motong-motong tempe siapa? Monggo. Terus nanti langsung di blender. Nanasnya nanti juga begitu. Juga talenan ya. Talenan itu bahannya nggak boleh yang plastik. Harus kayu. Karena apa? Karena kalau plastik itu nanti kan kalau jenengan ngematke kan mesti ada kurang tuh, legok tuh itu. Nah, itu mikroplastik. Indonesia ini pengkonsumsi mikroplastik terbanyak karena bahan-bahannya bagian banyak dari plastik-plastik itu. Ini bonggolnya nanti buang. Ini vermipan seperti ini. Vermipan seperti ini. Dan nanti bahannya itu di belakang ini ada tulisan Saccharomyces. Itu nama bakterinya ini. Ini yang tanpa expired. Ini masuknya paling belakang. Sekarang tolong dituang ini, yang ini. Dituang semuanya ke situ. Ya benar, jangan terlalu, nah gitu biar lancar, nah biar nggak ketutup udaranya. Ya itu biar masuk semuanya dulu. Agak kecil lagi tidak apa-apa, biar nanti gampang anu yang blendernya. Oh lupa, kalau ada wadah, 4 wadah diwadahi dulu biar. Kalau enggak di sini juga enggak apa-apa, masukkan sini. Yang sudah dipotong-potong masukkan di sini. Dipotong 2 lagi mas, potong 2 lagi tengah mas. Udah enggak apa-apa, udah tutup lagi yang itu. Ya. Apa tetap ini. Nanti bonggolnya dihilangi dulu. Nah ini plastik bisa untuk tempat nanasnya nanti bisa. Bonggolnya dihilangi, bawah atas dihilangi, bawah atas dihilangi. Dah, itu disisakan sedikit nanti biar blendernya gampang. Nanti dikasih air kelapa itu. Sebenarnya dikasih air yang sudah campur begini juga nggak masalah. Cuma blendernya kan udah jadi reget, kita kayak reget gitu. Sebenarnya enggak masalah. Oh ini gula. Pisaunya stainless ya? Apa? Kalau untuk pisau enggak apa-apa. Soalnya pisau kayu yang enak.
Itu ya. Ini sekedar pokoknya nyampur. Sebenarnya untuk pertama ini nggak usah diaduk, tidak masalah. Tapi saya mau ngasih tahu aja, kalau bisa tiap ngaduk itu kita putarannya putaran tawaf ini nih. Nah, makanya saya menyarankan tau, aulat kalau lari kayak tawaf muter lawan arus jam. Jadi ke sana, oh gitu, malah gitu. Iya, kan cuma sedikit itu. Itu keuntungannya apa? Salah satunya, dulu pernah Hawari yang angkatan awal tuh jalan ke Tawangmangu, dia di sebelah kiri, ditabrak dari belakang. Terus setelah itu diambil kebijakan, kalau jalan ke sebelah kanan, sehingga lawan datang itu kita tahu. Mau ditabrak depan, dia mulai oling kan kita bisa menyelamatkan diri. Ya nih. Intinya seperti itu. Tapi insya Allah putaran tawaf kalau ditiru ya mestinya ada manfaatnya. Jadi kalau ngudak seperti ini, mau ngudak bahan makanan, mau ngudak minuman, nih putarannya putaran tawaf ini ya. Nah sekarang sambil nunggu itu di blender, ini manfaatnya apa? Jadi manfaatnya ini bisa untuk tanaman, bisa untuk hewan, bahkan bisa untuk manusia. Jadi nanti kalau sudah jadi, kalau di tempat yang panas seperti di Solo ini kan panas, ini cukup difermentasi selama 15 hari sudah bisa digunakan, sudah bisa dimanfaatkan. Tapi kalau di hawa dingin, paling tidak 1 bulan, 2 kali lipat. Misalkan di Tawangmangu gitu itu ya 1 bulan baru bisa dipergunakan. Kalau di sini 15 hari insya Allah nanti bisa. Nah, penggunaannya setiap 10 cc dicampur diencerkan dengan 1 liter air. Kan ngirit sekali itu. Yang sudah dipraktekkan sama Prof. Ahmad Butiarjo itu sawah yang menggunakan enzim ini, atau ya kalau orang ngertinya pupuk ya, enzimnya apa ya, pupuk gitu aja gambarnya. Nenek pupuk masuk di pangan manusia kan gitu. Ini namanya sebenarnya enzim biometa namanya. Ini enzim paling dasar. Nanti setelah ini bisa dikembangkan dengan pemakaian yang lainnya, bisa dicampur dengan daun apa itu namanya, enggak bukan itu. Kalau dicampur jahe, campur serai gitu, bisa untuk pengobatan luka, misalkan lagi ngiris-ngiris kena gitu, semprotkan aja terus di tempat gitu, nanti sebentar dia kering. Itu Qadarullah Pak Arimbolon kemarin yang ikut pelatihan juga di tanggal 19 di rumahnya Prof itu ngalami kena pisau, terus nyoba disemprot itu ya alhamdulillah langsung. Nah kalau untuk pertanian ini Prof Budi menyarankan tanpa sama sekali pakai pupuk organik, pupuk kimia, bukan pabrik itu, kimia sintetik ya istilahnya. Karena kalau kimia itu kan proses ya, nama proses. Jadi kimia sintetik, kimia buatan, kayak buatan pabrik gitu itu. Ya urea, ya NPK dan lain sebagainya. Karena di dalamnya ini sudah mengandung itu semua. Langsung di blender boleh. Dicampuri ini, campuri air kelapa ini biar enggak itu. Bentar, enggak. Ini dipotong-potong juga nanasnya biar gampang. Blendernya kan nggak kuat, kulitnya nggak buang, kulitnya dipakai nggak apa. Ini di blender, dimasukkan ini terus dicampur air sedikit biar gampang. Mas. Tadi ya kembali ke manfaatnya itu tadi yang sudah dipraktekkan di daerah Jawa Timur di Banyuwangi, katanya bisa panen sampai 20 ton per hektar padi. Dan disemprot, sistemnya disemprot. Jadi kalau di persawahan atau di tanaman itu
disemprot di bawah daun. Kenapa di bawah daun? Ini ilmu mungkin sudah diajarkan, kemungkinan agak lupa karena stomata daun itu di bawah. Jadi kalau nyemprot di atasnya itu nggak fungsi, pupuknya nggak berguna. Jadi semprotannya di bawah daun. Bukan tanahnya, Pak. Kena tanahnya nggak apa-apa, tapi kalau mau maksimalkan maksimalkan tanamannya ya biar masuk ke tanamannya itu harus di bawah itu tadi, stomata itu tadi. Jadi penyemprotannya setiap sepekan sekali, 7 hari sekali. Kan panennya 3 bulan kan ya. Jadi tiap 7 hari disemprot. Nah nanti fungsinya banyak sekali. Ada yang dicampur madu. Madunya juga harus asli karena kalau sudah campuran dengan bahan adiktif yang lainnya juga tidak bermanfaat. Itu akan bisa menjadi obat sekarang ini yang banyak penyakit itu penyakit autoimun. Jadi imunnya tubuh hilang. Di blender aja. Itu Banter kayak gini. Jadi kenapa nih ya? Tadi airnya itu masih bisa. Jangan kate coba bentar. Ya. Mau kleru ya airnya itu jenis di anak. Sing di anaknya sing 6 liter jadi. Ya enggak apa-apa yuk. Tambah air coba. Tambah air kelapa tadi. Bakteri ini bisa bertahan sampai di suhu 50 sampai 60 derajat Celcius ya. Kalau tempe itu bakterinya dia tahan sampai 80 sebenarnya. Tapi karena ini bercampur dengan yang lainnya jadi gitu. Oh, kalau enggak itu diremeti dulu tempe ini ben gampang. Tempe ini diremeti. Itu ya. Dikonsumsi, jadi ini cerita Prof Budi ya. Cerita Prof Budi itu waktu COVID, nanti kan banyak yang kena COVID kan ya. Nah terus sama Prof Budi dikasih resepnya ya cuma ini sebenarnya, cuma ini setelah jadi terus dikemas pakai botol itu, disemprotkan di bawah lidah 5 kali. Bisa untuk obat, fungsinya bisa untuk obat. Sudah masukkan, kalau selesai dimasukkan. Kenapa? Insya Allah bisa. Wong itu hampir istilahnya hampir semuanya bisa. Kalau yang taruh di Marika tadi buat apa? Waktu COVID kemarin itu. Jangan air, pakai air kelapa. Ini nggak boleh kena air ya. Jadi tanpa expired karena bakterinya Saccharomyces. Hah? Waktu konsumsi itu. Hah? Pakai air. Iya, diencerkan air. Ya itu tadi perbandingannya itu untuk 5 cc bisa untuk 1 liter. Tadi saya ngomong berapa? 10 cc. Kalau 100 yang benar 5 cc campur 1 liter air. Jadi makanya kalau untuk 100 cc bisa menjadi 200 liter kan ya.
Ya itu kayaknya. Apa ini yang dicekatkan situ yang lebih gampang lebih nih. Ya. Nah, waktunya kalau menurut Prof itu terbaiknya malam hari. Waktu semprot itu terbaiknya malam hari. Jadi baru sholat ngisya nyemproti gitu nek sempat ya. Tapi kalau enggak, kalau yang saya pelajari dulu dari awal dulu itu kalau nyemprot itu bagusnya ya antara jam 6 pagi sampai jam 9. Jangan lebih dari jam 9 pagi. Karena mataharinya sudah nyengat, jadi kalau disemprot setelah 9 menguap. Kalau sore hari ya mulai jam 3 sampai jam 6. Tapi kalau Prof Budi malah menyarankan malam masih lebih bagus gitu. Katanya gitu. Kenapa? Apa? Habis subuh sebaiknya sudah mulai ada itu tadi. Jadi ya kalau menurut Prof Budi nggak apa-apa, tapi kalau saya yang pelajari yang awal-awal dulu nggak seperti itu. Jadi kalau jam 6 kan sudah mulai ada matahari. Itu justru membantu cepat dimasaknya. Kan masak stomata itu masukan kan dia masaknya kan harus pakai proses sinar matahari. Makanya matahari yang baik kalau pagi hari ya 6-9, kalau sore hari 3 sampai jam 6. Tapi kalau mau pakai mazhabnya Prof ini segala waktu malah. Yang penting jangan jam 9 sampai jam 3. Gitu. Itu ya di blender nanti. Di blender juga. Pokoknya bahan-bahan yang 3 macam itu di blender semua. Nanti terakhir kita masukkan fermentornya ini. Tidak apa-apa. Tapi apa kuat malah? Oh, tinggal dikit. Ya nanti selani nanas. Nanas kan agak berair. Ya saya dikuali tadi mestinya yang 6 liter itu yang 6 liter yang untuk anu mestinya. Ya aman dikonsumsi kan, bahannya juga bahan-bahan halal ini. Ini meskipun warnanya begini, ini kan proses limbahnya gula itu. Ya hampir semua penyedap rasa itu bahan utamanya juga ini. Kalau antum semua tahu kayak biojana atau bio apa itu ya bahannya juga ini. Mesti ada unsur molase, unsur air kelapa itu mesti ada. Yang untuk obat sirup-sirup kayak gitu. Nah kok itu rasanya bisa ya tinggal dikasih rasa yang pengen apa kamunya. Tapi bahan dasarnya ini. Nanti setelah ini, nah nanti kalau kita dapat pelajaran lagi dari Prof ya nggak apa-apa kita. Ada anu enggak, ada ciduk plastik ya yang bisa untuk dipakai ini. Nanti dicampur dari air yang sudah campuran molase ini nggak masalah. Nah, nanti campur air ini nggak masalah. Ya. Tadi mestinya itu memang yang justru yang dimasukkan lebih sedikit. Nanti yang untuk apa? Untuk proses blender itu biar lebih enak harusnya ada air kelapanya. Nggak apa-apa tambahi air kelapa itu nanti kalau yang susah nanti pakai air campuran ini nggak apa-apa. Nanti tinggal dicuci nggak apa-apa. Blendernya dicuci nggak apa-apa. Gelas plastik apa gitu nggak apa-apa. Alarmnya sudah nggak? Ini nggak
Hah? Nggak boleh tercampur air. Nah, nggak boleh tercampur air, nggak boleh kena udara karena anaerob. Cuma nanti setiap hari itu harus dibuka sebentar biar gasnya itu keluar. Kalau enggak dia melendung. Biasanya pertama itu yang melendung tutupnya dulu. Tutupnya akan melendung. Nah kalau dibiarkan dia akan berontak keluar. Nah kalau elor kan bisa nengisar penak jadi. Airnya itu dihabiskan semua dulu, nanti kalau habis baru pakai itu. Pakai ya udah di bawah itu lebih enak teman. Nggak apa-apa. Lagi urung lagi gimana? Belum selesai lagi. Kita nggak mau lutisan nih, mau nggak be pupuk di sini. Nek macet ya dikasih air, kasih air ini, air kelapa. Kalau habis nanti pakai ini enggak apa-apa. Ya nanti malah untuk diingat ya, kalau mau bikin air kelapanya yang masuk sedikit dulu, campur molase, terus yang lainnya untuk bahan blender. Apa? Apanya? Kulit nanasnya ini kan memang bermanfaat. Kalau literaturnya nanas itu dia anti inflamasi sama antioksidan. Jadi dia bisa untuk peradangan, bisa untuk daya tahan tubuh. Makanya nanas itu manfaat buat orang, sangat manfaat. Dan nanti pemakaiannya ini kan kalau masuk semprotan ada ampasnya kan nggak bisa. Jadi setelah 15 hari atau lebih baik 1 bulan itu dipindah di tempat yang lainnya, disaring dulu dengan kain. Terus endapannya atau ampasnya ini bisa berguna untuk skincare. Jadi nanti sing biasa punya jerawat itu jangan diikuti pas sholat. Nanti pakai ini aja, pakai ampasnya aja. Ya tinggal dibobok itu, dibuat masker. Ampasnya buat masker bisa. Tapi kalau sudah jadi kalau sudah proses fermentasinya jadi, baru bisa dimanfaatkan. Kalau habis sebulan itu baunya beda. Baunya kayak tape itu loh, kayak tape ya. Semua fermentasi kalau sudah jadi itu baunya kayak tape. Tapi kalau dia baunya busuk, berarti ada faktor lain yang menyebabkan dia rusak. Makanya harus diperhatikan, kayak air kelapa, dia tidak boleh setelah dibuka itu 7 hari. Jadi sebelum 7 hari harus dipakai. Misalkan kita
pecah kelapa sekarang ya, paling lambat nanti pas hari ini hari Selasa berarti Senin harus sudah dipakai. Setelah itu nggak boleh. Molase juga gitu, molase jangan ditambah air. Jadi makanya beli kalau bisa ya yang kalau ini kan belinya di depan Asidatama. Karena Asidatama itu dia mempergunakan ini juga. Asidatama itu kan dia bikin pupuk juga, bikin kayak pabrik-pabrik micin mesti pakai molase ini. Jadi bikinnya sangat simpel sekali ya, sangat gampang sekali kan. Kenapa? Belum? Oh, jadi sebenarnya buat tanah juga bagus. Wong ini kan fungsinya gini loh. Jadi kan pemakaian pupuk kimia itu mulai tahun 77 sampai sekarang sudah berapa tahun itu? 23 sama 24 47 tahun kan ya. Mulai tahun digaungkan itu waktu masih zaman Soeharto, saya masih kelas 1 SMP itu penggunaan pupuk itu sangat masif. Jadi sudah merusak semua tanah yang ada di permukaan bumi Indonesia, gampangnya gitulah. Jadi kalau dulu yang masih punya halaman gitu mesti ada cacingnya. Kalau di desa banyak gangsirnya. Padahal kalau orang desa kan gangsiri disate, ditunggui, dibakar, dipangan kan gitu. Mau mancing ya tinggal dukiri lemah di depan rumah gitu dapat cacing. Kalau sekarang nggak ada sekarang. Makanya ini untuk asam ini, enzim ini dipakai di lahan itu untuk mengaktifkan itu. Makanya nggak perlu pupuk kimia lagi. Udah pokoknya pakai ini aja cukup. Nah ya itu tadi dengan ini saja nggak usah pakai kimia lagi. Karena pemakaian pupuk kimia itu sudah terlalu merusak gambarnya. Di tanah dikatakan bantat ya, keras. Saya waktu kecil tahun 73 diajak ibu saya ke Weleri itu main neng galengane sawah, kepleset, kecegur tuh ya sak dengkul. Kalau sekarang dengan menuju sawah ya cetek banget kan. Karena bantat, tanahnya sudah keras. Itu faktor pupuk kimia. Iya, pupuk kimia yang rusak itu pupuk kimia itu. Nah, terus kemudian yang terus terang saya agak sedikit kaget karena saya sebelum belajar di Prof ini kan saya juga sudah belajar masalah pertanian juga, meskipun ya orang di sawah hati ini pokoknya malah ngedukasi orang yang punya sawah gitu karena ditulari ilmu dengan teman saya. Itu nanam padi benihnya itu setelah umur 14 hari. Tapi tidak boleh lebih dari 14 hari. Kalau Prof ini beda lagi. Baru umur 6 sampai 9. Jadi masih kecil-kecil, masih sakdam-sakdam itu. Itu katanya malah justru kalau pas di umur 6 sampai 9 itu sebenarnya dia sudah punya anakan 15 anakan tiap satu benih itu. Makanya tiap 1 hektar 10.000 meter persegi itu cukup 10 kilo saja. 10 kilo itu asumsinya ada 25.000 apa 25.000 kayaknya. 25 apa 250.000 gabah. Kalau benihnya organik hampir semuanya jadi. Tapi kalau benih yang hybrid yang
kimia yang rekayasa itu tiap 10 kilo itu isinya 350.000. Cuma banyak yang gabuk. Makanya kalau petani-petani yang di luaran sana itu 1 hektar gunake sampai 150 kilo. Nah ini padahal cuma butuh 10 kilo saja. Saya dulu waktu awal-awal sosialisasi itu cuma butuh 50 kilo. Nanamnya tiap satu tancap itu satu aja. Kalau petani kuno itu kan sak gombyok terus dikebut-kebut kayak dulu. Itu kan kebut-kebut itu modal kayak anakan jadi. Dan dia kalau dempetan kokian itu ya malah sebagian anak nggak jadi. Makanya satu-satu jaraknya 25 cm. Ini misalkan petak begini. Nah, ini jadi ini ke sini 25, ke sininya juga 25 cm. Tuh, caranya seperti itu. Jadi akan lebih irit. Kalau saya yang pernah ngajarkan ke orang-orang itu antara 20 sampai 22. Makanya benihnya lebih banyak kan. Butuh 50. Kalau ini cuma butuh 10 kg aja. 10 gram benih itu. Terus kemudian kita diajari sama Prof Budi itu tikus itu bukan hama. Tikus itu bukan hama. Kalau dia makan, misalkan kok diganggu ngantek seluasan lahan do ceklek-ceklek gitu, katanya malah dibabat semua aja, dibabat potong rapi saja, pakai potong rumput itu, terus disemprot ini, udah. Nanti tumbuh, tidak masalah. Tidak perlu disinggang, singgang itu diganti ya. Jadi kalau di para petani ini kan nyinggang itu yang dianggap nggak bagus, ditarik terus dicebloki lagi, diganti lagi. Jadi nggak perlu. Apalagi ada yang mau ditanyakan nggak? Ini proses hampir selesai. Kalau ini selesai sudah. Oh panasan ya, leren sih berarti. Benih caranya begitu. Benih itu kan cuma disebar gitu kan, dia makanya akan numpuk-numpuk gitu. Tapi nanti pilah-pilah itu. Nah ini diambil satu-satu. Kalau 6 ya masih segini paling. Nah kalau 6 hari itu 9 paling ya segini. Makanya kalau yang pernah diajarkan itu sampai 14 hari. Tapi kata Prof, justru penanaman lebih cepat, dia akan lebih memperbanyak anakan. Anaknya akan lebih banyak. Benihnya harus yang organik juga. Pelakuan awalnya harus organik juga. Jadi kalau sebagian orang organik itu harus benihnya organik, iya. Tapi yang dinamakan organik itu sumber airnya juga harus organik, nggak kecampuran sama sekali. Gitu. Tapi merubah mindset petani itu susah. Biasa memakai urea yang 150 sampai 200, kita bilang pakai 50 kilo aja susah, apalagi ini kalau Prof sama sekali. Dan sebenarnya pada prakteknya ada satu lurah di daerah Banyuwangi sana yang mempraktekkan 1000 meter di aplikasi seperti biasanya dengan pupuk kimia, yang 1000 meter di aplikasi dengan enzimnya Prof ini, dari awal tumbuh itu lebih bagus. Tapi Pak Lurahnya, tapi aku irung percaya ya, enggak jojok kebetulan gitu. Nah terus ya dibalik sama Prof Budi itu. Nah, pripun jenengan ngamati kat awal. Nah saya kok belum percaya Prof ya. Ya salahin jenengan kan gitu. Artinya mestinya kalau sudah di aplikasi sudah bagus, tapi memang itu pengalaman saya pribadi di Sukoharjo ada satu petak sawah yang kita edukasi pakai benihnya yang ini, pakai pupuknya organik ini, terus nanti hasilnya kita lab di UGM, hasilnya bagus. Jadi pestisida yang karena tidak pakai pestisida ya, tapi kan tetangganya masih pakai itu ya non pesticide, berasnya itu sama sekali tidak mengandung pestisida. Tapi kalau beras-beras yang beredar umum itu yang pakai pupuk kimia, pakai pestisida, ya mesti kandungan kimianya itu. Jadi mungkin halal tapi toyibnya ya
Bahkan kemungkinan halalnya juga agak diragukan kan, mengandung bahan-bahan yang tidak sehat. Jadi kalau boleh saya kasih tahu ya, pernah saya di Tawangmangu sama teman saya itu, stroberi waktu itu hancur. Kan mereka bikin wisata petik sendiri, terus nanti timbang bayar kan. Terus hancur, terus kita mampir, kita ketemu sama petaninya, kita tanya kenapa ini anu. Kena hama apa? Hama engkok namanya. Engkok itu ulet kecil tapi dioksid banget itu. Nah, ternyata itu ngerusak akar. Nah, terus kita beri pupuk yang organik yang khusus untuk stroberi gitu. Akhirnya tumbuh baik. Tapi baru gue ya nutuk nih ragilem. Padahal dia tahu kalau pakai pupuk organik ya wong hasilnya bisa lebih besar, rasanya bisa lebih manis. Tapi mereka ya itu petani kayak gitu, petani umumnya ya itu seperti itu. Jadi kalau tidak, makanya kalau gerakan yang baik mestinya itu memang dari pondok ke pondok. Kalau pondok sendiri menjadi ketahanan pangannya itu dibangun dari pondok, insya Allah akan kuat. Tapi kalau masyarakat umum ya begitu. Dulu berapa orang dari Pengkok itu 5 orang yang makanya kita intensifkan untuk 6 orang bahkan kita intensifkan untuk berbudaya tanam padi dengan sistem organik itu ya tidak jalan. Karena apa? Karena pas mau ngaplikasi gitu terus bapaknya lele wong tanggane do ngaurea engko ndak malah marake opo ora dadi kan ndak mati. Padahal ada satu hawari yang jadi guru itu dia tandur sak-sake semprote sak longgare hasilnya lebih bagus. Karena gabah sekarung itu paling 50 sampai 55 kilo, pas pakai organik bisa sampai 65 kilo bahkan sampai 70 kilo. Jadi sing ngangkat itu podo-podo sak karung antep lagi karena lebih mentes. Berasnya itu lebih mentes. Tapi kita kalau di tataran umum ya, tataran nasional gampangnya gitu, memang kalau cara ahli-ahli dari IPB itu kita nggak boleh mengatakan organik itu kok sampingnya masih pakai pupuk kimia itu belum termasuk organik katanya gitu. Jadi makanya kalau melabeli beras hasil misalkan seperti ini ya ditulis saja beras sehat non pesticide tanpa pestisida. Pestisida itu yang dipakai mereka ugal-ugalan kayak yang di stroberi, kayak yang di Tawangmangu itu autan itu ya mlebu. Apa meneh pokoke iki kira-kira marake mateni apa dilebokke. Nah itu yang dikasih ke manusia. Tapi kok ya ada yang beli stroberi ditimbang terus bayar. Padahal kan ketek loh. Ketek luwe. Ngerti ada stroberi itu nyeklem moh. Dikei ya tambah moh. Wong ndelok ngono gak arek njiko iso sing ning wit gitu. Makanya dipetilke sekei ndak mau. Ya lebih apa gambarnya? Lebih tahu anunya punya insting itu ya. Makanya pernah jadi guyonan di tempatnya Pak Sur yang di Slogoimu itu kan. Gangguannya itu monyet. Nah, karena dianggap hama, kasih racun. Kasih racun. Ya kelintingan sama temennya monyet yang lainnya itu dicekel, jikoke sukot, sogrok kayak gitu, terus dia muntah. Etes nih, wes iso mlayu nih. Tapi dia tahu, terus jadi tahu itu karena monyet muda belum pengalaman. Nah. Yang diracun apa? Dia jadi tahu, oh itu ada racunnya, dia nggak makan. Itu karena belum pengalaman aja. Kalau udah pengalaman ngerti, oh itu yang diracun nggak mau. Tuh. Saya ada lagi yang mau ditanyakan. Duitnya? Oh ya tadi saya udah tak orak-orak aja nih. Jadi kalau per 10 ini ya, per 10 bahan ini antara 60 sampai 65.000. Ini karena belinya langsung di itu ya. Kalau langsung mau berangkat ke Asidatama sana,
seliter cuma 4.000. 4.000. Nah, kalau kita beli di online lebih mahal. Mungkin sekitar pasarannya sekitar 10 sampai 12 sampai 15. Tapi yang khawatirnya itu sudah campuran air. Padahal kalau sudah campuran air ya nggak bagus ya. Ini rata-rata ya kalau seliter air kelapa ini kalau beli paling ya 10.000. Seliter paling 1.000. Terus kalau toge ini 7.000. Tadi beli 7.000 berarti 7.000. Tempe ini kan tadi 3 lebih berapa 3 ya. Tempe tadi sekilo. Itu enggak karena kita bikinnya kan kalau cuma 10 ini ya, harganya cuma 12.000. 2 lonjor tambah sepertiganya paling. Terus nanasnya ini paling 30.000 juga. Sekilo paling 10.000. Vermipan ini harga kalau eceran 5.000-an ya, ini 15.000 udah. Ini aja. Kalau beli tongnya ini yang kapasitas 50 ini harganya 100.000. Terus kalau kapasitas 60 tapi yang warnanya biru tua itu harganya sama. Tapi dia kapasitasnya 60 liter. Nah, yang perlu diketahui juga ini kan ini bekas bahan kimia dan bahan kimia. Jadi kalau yang dijual itu dia cuma yang penting celepretan kimia itu sudah bersih tapi baunya masih menyengat. Nah, kalau itu sudah bisa disuci aja dengan sabun cuci piring kok hilang, bisa langsung dipakai. Tapi kalau masih tetap kuat baunya, kembali ke tanah. Pakai tanah itu, diusrek-usreknya itu. Setelah nyuci pakai tadi sabun, pakai pasir atau tanah. Jadi kalau jenengan misalkan ayam broiler itu kan mampu ini. Kok ranyemu sabun, usrek-usrek no tanah itu hilang nanti baunya. Terus lemak-lemaknya yang nempel juga hilang. Jadi cara membersihkannya ini gitu. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai berarti sudah selesai ini. Oh ya, firmannya dimasukkan semuanya. Itu 4, ini 1. Nggak usah diaduk, dimasukkan langsung nanti ditutup. Nanti setiap sehari sekali dibuka. Semuanya. Nggak usah diaduk. Ini isinya bakteri. Bakteri itu dia kalau sudah ada, makanya disiapkan dulu makanannya kan. Ini tadi kan molase, air kelapa itu sebagai media makanan. Masuk dia nanti kalau gini ini kan istilahnya bakterinya tidur, dorman namanya. Nanti kalau kena di sini dia terus langsung hidup, gerak sendiri. Bismillah. Jadi ngaduknya cuma di awal aja ya? Awal itu sebenarnya tidak diaduk pun nggak masalah. Nanti kalau setelah seminggu baru diaduk. Kalau ini sudah selesai tutup. Tutup itu. tutup dulu baru kenceng isi. Nah, Saccharomyces. Ini bawahnya. Ini loh ini. Nah, tengahnya. Ya, udah. Ya. Hah? Sebentar aja. Penting gasnya hilang aja, gasnya keluar. Karena kalau enggak dia jeblok tadi. Ini dia kalau akan melendung sih pertama. Terus nanti kalau dipaksakan ya meledos. Jadi fungsinya nanti kalau di tanah fungsinya sama kayak urea itu, kami ini cuma bahannya organik, gitu saja. Ini berarti sudah selesai. Nanti tolong dibawakan pulang ke sana.